Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ketemu lagi di channel Ngomongin Hukum. Kali ini sudah lama ya kita tidak membahas atau mengulas kembali mengenai hal-hal atau mungkin topik-topik yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Nah, kali ini saya coba untuk mengulas atau membahas terkait dengan aspek ketenaga kerjaan, di mana hal ini terkait dengan masalah lapangan pekerjaan ya. Kita tahu ya, lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini masih sangat dibutuhkan, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketika dia mencantumkan lowongan pekerjaan itu mensyaratkan syarat usia. Nah, syarat usia ini menjadi polemik atau menjadi hal yang perlu didiskusikan, karena banyak yang menyampaikan atau banyak pihak yang bilang bahwa kalau membuka lapangan kerja dengan menyampaikan syarat usia itu adalah merupakan diskriminasi. Nah, di sisi lain secara legal bagaimana pengujiannya atau bagaimana pelaksanaannya, atau mungkin dari aspek hukum risikonya seperti apa. Nah, kita akan coba bahas. Nah, pembahasan ini kami akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 124/PUU/Romawi 22/2024, di mana pada putusan ini pihak pemohon uji materialnya adalah seorang karyawan swasta yang meminta supaya menetapkan batasan usia dalam lowongan pekerjaan atau dalam informasi pekerjaan yang disampaikan kepada masyarakat itu merupakan suatu hal yang merupakan diskriminasi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau di layar kita sudah tampilkan ya di sini, bahwa pemohon ini duduk perkaranya adalah, saya coba bacakan ya. Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal sekian-sekian dan seterusnya, yang pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut. Kalau kewenangan MK kita nggak usah bahas, kita masuk ke materi terkait dengan pembahasan yang diminta untuk diujikan ya. Nah, oke, ini kita langsung jump in saja ya. Nah, ini di bagian kerugian konstitusional ya. Nah, ini menjelaskan latar belakang si pemohon. Pemohon saat ini sedang tidak bekerja atau merupakan job seeker, pencari kerja. Sebelumnya pemohon bekerja di Surabaya, tetapi pemohon memilih untuk resign. Nah, kemudian dikarenakan saat ini statusnya belum bekerja, atas keberlakuan terhadap bahwa frase dalam dapat merekrut sendiri tenaga yang dibutuhkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membuat pemohon kesulitan mencari pekerjaan karena kerap ditemukan persyaratan yang tidak masuk akal, seperti berpenampilan menarik, upah di bawah rata-rata, dan lain-lain. Bahwa sekalipun kemudian hari pemohon bekerja di suatu perusahaan, tidak selamanya pemohon menetap di perusahaan. Pasti ada sesuatu hal pemohon bisa saja mencari pekerjaan baru, seperti pertimbangan dari gaji, jam kerja, jarak kantor, dan lain-lain. Maka keadaan inilah pemohon satu mengalami hambatan dalam mencari pekerjaan baru dikarenakan persyaratan pekerjaan di Indonesia yang masih kerap diskriminasi ya. Jadi syaratnya tadi tidak hanya terkait dengan usia, tapi juga syarat-syarat yang muncul seperti berpenampilan menarik, kemudian bisa bekerja di bawah tekanan, dan lain sebagainya lah, macam-macam. Nah, terus kemudian saya bacakan lagi bahwa pada saat ini usia pemohon adalah 24 tahun, dan secara potensi pemohon bisa terkena diskriminasi karena pembatasan usia persyaratan lowongan pekerjaan. Nah, tadi ya saya sampaikan, pada Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan maupun undang-undang lainnya belum ada ketegasan dari praktek ageism ya, terkait dengan umur lah, intinya seperti itu. Nah, jadi
bahwa karena secara potensi pemohon akan mengalami diskriminasi praktik ageism, secara definisi diskriminasi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM tidak ada frasa usia, sehingga dapat dikatakan pasal 1 angka 3 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM menjadi sangat rawan praktik ageism. Nah, intinya sebenarnya dari sini kita mau melihat ada suatu permasalahan di masyarakat, ya, bahwa terkait dengan pekerjaan yang kita tahu sudah antara supply demand-nya juga sudah tidak sesuai, sangat tidak berimbang, ditambah lagi persyaratan-persyaratan yang menurut beberapa pihak ini sangat diskriminatif. Ya, tadi ya, berpenampilan menarik, usianya maksimum sekian dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat, ya, kita nggak akan bacakan semua halaman 70 halaman dari dari putusan MK ini, tapi kita langsung jump in kepada pertimbangan hakim. Ya, apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dan kemudian bagaimana putusannya mengenai uji material atas pasal terkait dengan bahwa pengusaha dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Ya. Nah, kalau Anda memiliki pendapat tentang praktek-praktek atau mungkin kasus yang sedang kita diskusikan ini atau kita sedang tampilkan, silakan Anda komentar, ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah memang itu diskriminasi ataukah apa memang itu sudah tepat? Atau mungkin Anda memiliki pemikiran yang berbeda yang lainnya, silahkan, ya. Nah, kita langsung masuk jump in kepada pertimbangan dari majelis hakim, ya. Nah, pertimbangan dari majelis hakim ini tentu yang menjadi landasan, ya, dari keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana nanti putusannya seperti apa kita akan bacakan. Tapi ini yang perlu saya sampaikan, ya. Nah, ini masuk pertimbangan hakim, ya. Kita lihat, ya, di sini saya coba naik dulu, ya, biar kita bisa tahu subbabnya. Poin besarannya ini apa? Ini 313, ya. Kita lihat di angka 3 titik. Nih, pertimbangan hukum, ya. Jadi ini bagian halaman 37 ke bawah ini merupakan pertimbangan hukum. Nah, jadi dia akan mengulas mulai dari legal standing, kewenangan, dan seterusnya sampai dengan pokok perkaranya diuji. Nah, kita nggak akan bicara mengenai dengan pertimbangan mengenai kewenangan, legal standing, dan sebagainya. Kita nggak akan masuk ke arah situ, tapi kita langsung masuk ke arah bagaimana mahkamah melihat pertimbangan hukum atas kasus atau pasal yang diujikan terhadap undang-undang, tentu saja, ya. Terhadap undang-undang dasar, karena ini Mahkamah Konstitusi, maka batu ujinya adalah pasal-pasal di undang-undang dasar. Nah, kita lihat, ya, sebentar, saya coba langsung masuk ke pasal 54, ya. Halaman 54 ini. Nah, ini, ya. Nih, ini halaman 52. Dengan mencermati berbagai regulasi di tingkat internasional yang mengatur mengenai ageism, pertanyaannya kemudian muncul, apakah ketika pengusaha selaku pemberi kerja atau bahkan institusi pemerintah yang mengumumkan tersedianya lowongan kerja dengan disertai persyaratan usia minimum dan maksimum bagi calon yang mengajukan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan karyawan atau pegawai, dapat dianggap bahwa pemberi kerja telah melakukan praktek ageism yang melanggar konstitusi? Kan pertanyaannya jadi seperti itu. Nah, tentu pertanyaan ini bukan hal sederhana untuk menjawabnya, bahkan bagi banyak negara hukum yang demokratis. Dalam konteks ini, pertanyaan tersebut menjadi lebih tidak mudah ketika kemudian dikaitkan dengan rekrutmen tenaga kerja, di mana terdapat perhitungan masa kerja untuk mendapatkan hak pensiun maupun hak lainnya sebenarnya, ya, kalau dikaitkan seperti itu. Selain itu, jawaban terhadap pertanyaan tersebut juga perlu mempertimbangkan variabel lain untuk menjawab mengapa batas usia baik minimum maupun maksimum relevan atau tidak relevan untuk ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, menurut mahkamah,
Penetapan batas usia dalam rekrutmen tenaga kerja tetap harus didasarkan pada alasan yang proporsional dan relevan, termasuk mempertimbangkan kepentingan pegawai dan masa kerja untuk pensiun tanpa mencederai hak-hak konstitusional pencari kerja. Nah, ini masih umum kalau menurut saya ya. Batasan proporsional dan relevan itu menurut siapa gitu ya. Jadi menurut saya ini masih belum firm. Nah, termasuk mempertimbangkan kepentingan pegawai dan masa kerja untuk pensiun. Ya, tentu ini kalau saya belum melihat batasan yang cukup jelas. Apakah diperlukan batasan, tapi batasan perlunya itu seperti apa, proporsionalnya itu seperti apa, relevannya itu seperti apa. Nah, itu belum terjawab di sini. Kemudian kita masuk ke pertimbangan hukum selanjutnya. Ya, saya langsung saja di bagian ini ya. Kita baca dari awal aja. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan di atas, perbedaan perlakuan dalam proses perekrutan kerja inkasu persyaratan batas usia tidak serta-merta dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar prinsip kesetaraan hak asasi manusia. Ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang 39 tahun 99 menurut Mahkamah telah memberikan batasan yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan diskriminatif, yaitu pembedaan berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, tanpa ikut memasukkan pembedaan yang didasarkan pada parameter usia. Artinya, pemberlakuan syarat batas usia dalam proses rekrutmen terkait dengan kebutuhan objektif pemberi kerja yang disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan tertentu. Syarat-syarat termasuk pembatasan usia umumnya diterapkan untuk memastikan bahwa calon pekerja memiliki kompetensi atau kualifikasi tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemberian syarat usia tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai tindakan diskriminatif, sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat angka 3 Undang-Undang 39 tahun 99. Nah, jadi di Undang-Undang 39 kalau saya baca ini, yang saya simpulkan adalah pembatasan usia itu bukan merupakan bentuk diskriminatif, ya. Kenapa? Karena itu justru malah melindungi. Contoh, kalau seorang perusahaan atau instansi mencari pegawai, katakanlah di level tertentu atau spesialisasi tertentu, maka tentu dia akan menyaratkan batasan usia. Contoh, seorang katakanlah pilot pasti secara ilmiah itu membutuhkan kematangan emosional, membutuhkan juga kemampuan skill, terus kemudian kemampuan mengoperasikan pesawat dan komunikasi yang baik, serta emosionalnya juga baik. Nah, untuk mendapatkan aspek-aspek itu, apakah bisa kita buka ke sembarang usia? Kan pertanyaannya menjadi seperti itu. Tentu tidak bisa. Nah, tentu ada usia-usia yang memang ada fasenya seorang manusia itu telah mengalami kematangan secara emosional. Meskipun nanti akan dites lagi secara tes psikologi, katakanlah seperti itu. Atau untuk mendapatkan suatu persyaratan sertifikasi kompetensi tertentu tidak bisa langsung jump in. Katakanlah seorang yang lulus SMA langsung ikut sertifikasi pilot, mungkin dia harus ikut dulu tes atau ikut dulu kuliah penerbangan dulu 4 tahun, 5 tahun, terus kemudian lanjut lagi ke profesi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Sehingga dari situ akan dihitung rata-rata usia yang dibutuhkan seberapa, seperti itu. Maka akan aneh jika dibuka lowongan pekerjaan itu usianya, katakanlah dia sudah mendapat sertifikasi tapi usianya kok masih 16 tahun, 17 tahun. Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Seperti itulah analoginya. Kita masuk lagi ya ke putusan MK-nya. Nah, kemudian
Definisi diskriminasi yang secara eksplisit diatur pasal 1 angka 3 Undang-Undang 39 secara umum telah sejalan dengan ketentuan tentang larangan diskriminasi sebagaimana diatur dalam ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, ya, di mana dinyatakan bahwa setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan, sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Dan sehingga Mahkamah telah menegaskan bahwa meskipun diskriminasi melibatkan perlakuan berbeda, namun tidak semua pembedaan perlakuan dapat dianggap sebagai diskriminasi, kecuali jika dilakukan tanpa alasan yang masuk akal atau melanggar prinsip keadilan. Seperti itu, ya. Nah, ini penting nih. Mahkamah menegaskan meskipun diskriminasi melibatkan perlakuan berbeda, namun tidak semua perbedaan perlakuan itu dianggap sebagai diskriminasi. Nah, kita masuk ke konteks pertimbangan lainnya setelah tadi beberapa dari literatur negara lain maupun dari undang-undang di luar sana, ya. Nah, kemudian ini yang 314 menarik ini, sebentar. Nah, dalam kaitan ini, batasan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja bukan merupakan kategori yang eksplisit dirancang oleh ketentuan Undang-Undang 39 maupun konvensi internasional inkasu ICCPR dan konvensi ILO nomor 111. Perlakuan berbeda yang didasarkan pada batasan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja seringkali didasarkan pada kebutuhan objektif yang berkaitan dengan karakteristik pekerjaan tertentu. Hal ini relevan dengan Doctrine of Reasonable Declassification, di mana perbedaan perlakuan dianggap dapat diterima apabila didasarkan pada alasan yang masuk akal, reasonable ground, dan bertujuan untuk mencapai kepentingan yang sah, legitimate aim. Dalam konteks penerapan doktrin tersebut, batasan usia dalam rekrutmen kerja dapat dipandang sebagai instrumen yang dimaksudkan untuk memastikan calon pekerja memiliki kapabilitas dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, terutama apabila karakteristik pekerjaan tersebut menuntut kualitas atau kondisi fisik tertentu yang terkait erat dengan usia. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, perbedaan perlakuan dalam proses rekrutmen tenaga kerja, khususnya terkait batasan usia, tidak serta-merta dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar prinsip kesetaraan HAM. Seperti itu, ya. Nah, ini intinya. Kemudian konklusinya adalah Mahkamah berwenang mohon memiliki kedudukan hukum, dan selanjutnya pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, artinya ditolak. Jadi kalau berdasarkan putusan MK ini, apa yang menjadi uji material terkait dengan batasan usia atau setidaknya pasal 13 di mana pengusaha dapat melakukan rekrutmen sendiri, ya, sesuai kebutuhannya, itu dianggapnya masih relevan, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak ada diskriminasi, seperti itu. Nah, cuman yang menarik di sini ada dissenting opinion, ya. Nah, kita lihat, ada dissenting opinion dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, ya. Nah, ini pendapat berbeda. Nah, ini wajar, dalam MK ada perbedaan pendapat, wajar sepanjang mayoritasnya itu adalah menyetujui untuk satu keputusan, maka keputusan mayoritas itu adalah menjadi putusan dari MK, tapi tetap dituliskan dissenting opinionnya, ya. Nah, dissenting opinionnya saya coba bacakan, ya, di sini. Ketentuan norma pada pasal aku, khususnya sepanjang frase dapat merekrut sendiri tenaga kerja dibutuhkan, telah membuka potensi diskriminasi, di mana pemberi kerja dapat memilih tenaga kerja berdasarkan kriteria yang tidak relevan dan diskriminasi seperti usia, jenis kelamin, atau latar belakang etnis. Ini menurut pemohon, oke. Nah, menurut hemat saya, ini kan berarti menurut pendapat hakimnya, ya.
Sebentar kita cari. Nah ini, terhadap dalil pemohon baik dalam putusan 35 maupun perkara 124, secara umum saya dapat memahami adanya asumsi tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam pasal akuo. Terlebih Undang-Undang 13 ketika menyatakan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga apabila dilihat dari segi hukum, pasal yang diuji oleh para pemohon secara umum memang sepertinya tidak memiliki persoalan konstitusionalitas. Walakin jika dilihat lebih dalam, khususnya dalam kacamata keadilan, saya justru melihat norma akuo potensial disalahgunakan, sehingga mencederai rasa keadilan khususnya bagi pekerja dan pencari kerja yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang mumpuni, namun harus kecewa secara administratif karena adanya syarat usia. Sehingga terhadap persyaratan usia dalam rekrutmen tenaga kerja dan selama bekerja sejatinya tidak tepat mencantumkan syarat usia, dan untuk itu membutuhkan penegasan. Karena syarat usia sangat bias terkait dengan larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan pekerjaan. Terlebih frasa setiap tenaga kerja yang memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mulai pekerjaan sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, jadi kalau dilihat dari salah satu argumennya, malah salah satu hakim ini ya, hakim konstitusi Guntur Hamzah, dia melihat justru malah kalau pasal itu sebenarnya secara konstitusi nggak ada isu, namun pada praktek menyatakan adanya batasan usia itu malah justru berpotensi menimbulkan diskriminasi. Jadi ini ada perbedaan pendapat seperti itu. Nah, tapi kalau Anda mau baca selanjutnya, Anda silahkan, Anda juga bisa download putusan MK-nya. Tapi yang penting di sini adalah ini sudah diuji oleh MK dan memang saat ini keputusannya adalah mensyaratkan umur itu masih dianggap tidak diskriminatif. Ya, perbedaan pelakuan ya